Halo, halo, apa kabar? Saya aja Anda ngobrol kembali bersama Bung Rocky. Bung Rocky orang sedang bingung-bingung ini dengan apa yang dilakukan oleh KPU ini karena beredar surat dari KPU ke KPU daerah itu untuk apa ya mestinya menunda atau pokoknya memfreeze dulu penghitungan suara. Harusnya kan sekarang tingkat rekapitulasi di kecamatan ya Bung Rocky, tapi ditunda di freeze sampai tanggal 20. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, loh kenapa yang bermasalah kan sebenarnya di eh, si rekapnya gitu. Kenapa justru malah yang berjenjangnya yang di freeze? Ada apa ini? Apakah ini bagian dari mencocok-cocokkan hasil quick count, mencocokkan hasilkan si rekap dan menghasilkan hitungan di TPS gitu? Iya kalau ini kalau di bengkel itu salah Hmm. pakai salah pakai obeng itu obeng Oh, obeng obeng screw itu hmm, dipakai buat obeng yang berbunga itu kan. Jadi hmm. sebetulnya ini kayak skrup yang nggak bisa masuk karena obengnya kena pakai. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan kita kok lucu banget nih KPU. Jadi kelihatannya desain yang dari awal itu berantakan karena diincer dari kiri kanan lalu ketemu bahwa bukan itu masalahnya, bahwa rekap itu sebetulnya dari awal ada back mind yang disembunyikan di situ. Tiba-tiba KPU panik, lalu mulai minta di freeze. Semakin di freeze itu semakin orang curiga tuh, ini kenapa Anda berhenti? Kan Hmm. bukannya Anda udah punya punya tutorial di depan tuh, yang ini dimasukin ke situ, yang persen yang ini dikembalikan ke macam-macam kan. Jadi teori konspirasi itu akhirnya terbongkar. Ya, iya, iya. Jadi, jadi ini makin berat loh, karena makin kemarin saja basis legitimasinya KPU itu udah ya memang berat dan bahkan sekarang ada minta yang didiskualifikasi bukan hanya paslon 2 tapi KPU-nya juga didiskualifikasi. Saya bayangkan loh, kalau KPU-nya didiskualifikasi bagaimana ceritanya ini kan gitu. Kita ada dalam bukan lagi kegelisahan tapi kemuakan terhadap seluruh headline politik, seluruh headline tentang pemilu itu yang isinya sebetulnya adalah ya menyembunyikan kejahatan atau ada yang berupaya untuk mendahului perhitungan segala macam. Jadi satu keributan di dalam masyarakat itu kemudian menimbulkan kuriositas untuk masuk sampai ke komputer KPU itu. Hmm. Dan itu yang menyebabkan orang menganggap dari awal memang desain teknologi KPU itu tidak bisa diverifikasi Hmm. justru dengan alasan kerahasiaan, tapi sebetulnya di dalam mesin itu ada iblis itu yang kita sebut sebagai God ghost in in the the machine machine. gitu. Iya, Iya, itu aja poinnya. iya, iya. Oke, tapi kan sebenarnya gini, kalau kita mau fair ya, Bung Rocky, eh, KPU ini kan sebenarnya hanya apa ya? Mereka ini bukan bukan aktor utamanya. Mereka ini kan aktor pembantu gitu, pelaku-pelaku yang diminta untuk melakukan itu. Di belakang layarnya juga, sorry tuh sih, kita mesti ngomong lagi rezim Jokowi yang punya kerjaan yang semacam ini karena kalau faktor penghitungan suara dan kemudian rekapitulasi itu kan itu di ujung kan kecurangan itu sejak awal kita bicarakan pra pemilu yang jauh sebelumnya berapa tahun sebelumnya dimulai dengan 3 periode itu kemudian pada hari H pelaksanaan pemilu dan pasca. Nah sekarang ini kan kita bilang pasca, tapi ada yang lebih serius yang disebut oleh Pak Yusuf Kala kemarin itu makanya ketika orang ribut soal dirty food, dirty mind, kata Pak Yusuf Kala itu masih kecil itu baru 25%. Saya kira Pak Yusuf Kala betul itu dirty vote-nya Hmm, 25% hmm, kacaunya atau hmm, bohongnya itu berarti dirty hand-nya itu kira-kira ya 50%, delapan puluh hmm, persen udah, hmm, lalu tambah dengan dirty mind di hmm, belakangnya itu tiga puluh hmm, persen. Jadi lengkaplah 75% ini semua dikendalikan oleh Jokowi. hmm, KPU itu cuma kebagian masalah teknis aja tuh. hmm, Dan kita tahu bahwa hmm. pintu pertama dari kecurangan itu secara terang-terangan itu di Mahkamah Konstitusi, keputusan untuk Yes. pendidikan Gibran. Walaupun sebelumnya udah ada persiapan itu soal 3 periode, soal macam-macam perpanjangan masa jabatan. Tapi kelihatannya Pak Jokowi tetap ingin supaya ada kepastian. Maka dibuatlah eh, finalisasi di Mahkamah Konstitusi. Yang dilupakan Pak Jokowi adalah finalisasi itu tidak sempurna sebetulnya. Karena dia akan menyebabkan kalkulasi yang makin lama makin panjang atau perencanaannya makin panjang. Hmm. Nah, setelah 14 Februari perencanaan itu ternyata tidak sempurna. Kenapa? Karena terlalu bergairah untuk menang sehingga lupa untuk memperbaiki skrup-skrup di plano C1 itu kan skrup yang longgar di situ kan. Ya, ya.
termasuk ucapan-ucapan dari Bawaslu dan KPU yang kelihatannya kok ragu-ragu mereka mengucapkan ya. Hmm. Keterangan-keterangan mereka itu kalimat yang diplomatis semua tuh. Itu menunjukkan bahwa ada yang masih mau disembunyikan atau masih mau direkayasa tuh. Nah, itu yang kemudian terbuka dan ya udah ada kepanikan, timbul lagi kepanikan baru. Jadi kita masuk lagi dalam kepanikan teknologi itu yang sebetulnya bukan itu kepanikan utamanya. Kepanikan utama adalah kepanikan konstitusional di Mahkamah Konstitusi, bukan Hmm. kepanikan di dalam hantu yang ada di mesin KPU. Ya, karena gini ya, orang kita perlu penting ingatkan bahwa kalau mau bicara soal kecurangan, jangan hanya menyoroti soal sirekap, soal kemudian tabulasi dan sebagainya. Karena kalau seperti itu nanti mereka juga bisa bermain. Katakanlah saya mendengar misalnya sekarang paslon 02 itu sebenarnya kebingungan dengan formulir C1 karena memang saksi-saksi mereka itu tidak lengkap. Beda dengan kubunya Amin gitu yang saya baca di PKS mengklaim bahwa mereka punya 91% saksi di TPS. Jadi kalau mau adu-adu C1 mereka pasti menang kan begitu. Pak. Dan tapi saya menduga mungkin juga bisa tetap menang hasil di apa di TPS dan kemudian tapi itu juga bukan justifikasi bahwa kalian tidak curang gitu karena jauh sebelumnya sudah curang kan. Itu pentingnya kita jadikan jadi sumber atau cara berpikir metodologis tentang kecurangan ini memang dirumuskan dengan baik oleh the dirty vote itu kan. Di situ Hmm. diajukan grammarnya ini, variannya ini segala macam. Jadi sebetulnya dengan mendalilkan eh, dirty vote aja rakyat langsung tahu oh yang bagian KPU curangnya di sini. Tetapi curang paling awal adalah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan. Nah, semua itu akan dibuktikan nanti di dalam 14 hari misalnya tentang kecurangan. Tapi itu kan nggak mungkin tuh berkarung-karung data mesti dibuat di situ. Jadi kita diefisienkan atau publik diefisienkan oleh dirty vote ini nih. Jadi Ya. kita berterima kasih pada Dandi, berterima kasih pada Bivitri, pada Uceng, pada Ferry yang mau mengambil bukan sekedar resiko, tetapi memanfaatkan kemampuan berpikir dan menghasilkan film yang metodologinya jadi acuan semua orang sekarang untuk menduga dengan keras bahwa kecurangan itu dimulai sejak pintu masuk di Mahkamah Konstitusi dan pintu masuk ke kotak suara. Jadi sebetulnya ini pintu-pintu kotor yang dilewati oleh the dirty hand ya, yang mengendalikan dirty vote ini. Iya, ya. Jadi artinya memang mau apapun ya justifikasinya nggak bisa. Rezim ini nanti kalau berkuasa itu akan menjadi rezim yang cacat secara moral dan juga secara legitimasi politiknya rendah sekali ya, Bung Rocky. Karena saya bisa menduga bahwa katakanlah mereka bisa mengklaim sekarang 58%, bahkan 60% lah kita sebutkan. Tetapi yang real bahwa itu dukungan itu memang betul-betul dari nurani mereka ingin mendukung pada Paslon 2 ini hanya berapa persen gitu. Yang lain kan ada yang takut, ditakut-takutin, ada yang digiring, ada dibujuk dengan bansos, dibujuk dengan BLT dan lain-lain sebagainya. Saya kira mungkin lebih dari separuh itu yang prosesnya didapat dari proses semacam itu, Bung. Nah, itu yang kita sering sebut bahwa suatu saat ini akan dibuka atau mungkin dalam waktu yang dekat aja. Hmm. Kalau kecemasan-kecemasan ini tumbuh menjadi protes massal dan itu sangat mungkin terjadi. Hmm. Mahasiswa masih bersiap-siap untuk demonstrasi, buruh juga masih masih ya menunggu momentum sebetulnya ini apa sih yang mesti dilakukan tuh. Walaupun Pak Prabowo udah dapat banyak ucapan selamat dari China, dari Inggris, Hmm. macam-macam itu dari Rusia terutama. Tetapi suasana di dalam negeri juga masih ragu-ragu tuh. Dan itu juga membuat Pak Prabowo sedikit gampang untuk mulai menyusun politiknya kan. Hmm. Tetapi kegambangan itu memang ada faktanya tuh, yaitu upaya serius dari mereka yang kalah, Amin terutama, untuk mengumpulkan data dan metodologi pengujian itu kan. Kalau Hmm. sekedar pengujian hukum itu nggak ada gunanya di bawah data-data itu. Tetapi Iya. begitu ada semacam timeline yang memperlihatkan bagaimana kecurangan dimulai dari Mahkamah Konstitusi, maka ada gairah publik untuk menunda semacam mengelulukan kemenangan 02 kan. Jadi saya kira Pak Prabowo juga sebagai orang yang terlatih untuk membaca sikap itu hati-hati untuk berkomentar kan. Ya komentar-komentar dari tim sukses Pak Prabowo tentu itu komentar dari mereka yang
melihat kemenangan di depan lapangan, tapi bukan kemenangan yang dihasilkan oleh kejujuran juri misalnya kan. Jadi victory lap tentu akan dipersiapkan oleh Pak Prabowo sambil melihat keadaan yang makin lama penonton makin merasa iya, tapi kok wasitnya begitu ya kira-kira. Orang lupa bahwa memang ini bukan soal wasitnya, memang direncanakan oleh si mastermind yang ada di depan Monas, dan itu yang jadi kita sebetulnya melihat kembali dinamika hari-hari ini. Justru ketika ada keseriusan untuk membawa fakta ini atau kasus-kasus atau kasus-kasus yang diduga sebagai penyimpangan dalam sistem pemilu. Ya, nah ini saya membayangkan ya kalau kita teruskan karena bagaimanapun kan konstitusi mengatur bahwa kalau terjadi apa-apa pada presiden berhalang tetap meninggal dunia atau mengundurkan diri itu yang mengambil alih adalah wakil presiden. Saya nggak membayangkan itu terjadi karena eh, begitu misalnya katakanlah kekuasaan itu beralih pada Gibran pun Gerindra yang sekarang juga mendukung, saya kira juga akan berbalik untuk untuk melawan ini. Berat sekali tuh posisinya, Bung Rocky. Benar, itu kalau kita ngobrol dengan teman-teman Gerindra, tentu itu dipikirkan oleh mereka tuh. Pasti Karena kan? Ya. bagaimanapun Ya. konsolidasi Gerindra itu harus lebih kuat dari konsolidasi kabinet nanti. Kira-kira Gerindra berpikir bahwa iya, kami kuat, cukup kuat 13%, dan karena itu kami harus menentukan dari ujung sampai akhir itu siapa yang akan menjadi pemimpin di 2029. Hmm. Walaupun Pak Prabowo menganggap udah itu Gibran adalah wakil saya itu, tetapi sebagai ketua partai juga Prabowo melihat bagaimana kaderisasi di Gerindra bisa memaksimalkan supaya Gerindra tidak diambil alih oleh rejim Jokowi, kan itu Hmm. kotornya begitu kalau kita mau hitung secara kotor kan Ya. nggak mungkin Pak Prabowo menganggap udah itu nanti periode berikutnya saya kasih ke Gibran tuh. Itu Prabowo mungkin sebagai Hmm. sopan santun bilang begitu. Tetapi rapat-rapat di Gerindra kan nggak begitu. Iya. Kader-kader Gerindra juga mengincar hal yang sama sebetulnya. Jadi Ya. memang setelah pemilu kita mulai lihat bagaimana kalkulasi-kalkulasi politik itu memaksimalkan kepentingannya kan. Nah, Pak Jokowi tentu juga mulai sadar bahwa iya, tapi saya titipkan sebagai wakil presiden, tapi kan nggak mungkin Gibran itu hanya diasuh oleh Pak Prabowo, kira-kira begitu Hmm. pikiran akal sehatnya Jokowi kan. Bukan Hmm. Gerindra juga punya kader yang bisa bersaing dengan Gibran. Nah, itu yang menimbulkan tadi dari awal Jokowi akhirnya gagal untuk berpikir maksimal karena dia cuma ingin dia dijamin oleh Prabowo, bukan dijamin oleh sistem demokrasi, kan itu dasarnya. Ya, ya. Sekarang ini kan saya juga mendengar ini sebenarnya muncul memang ketidakpuasan di kalangan apa kader-kader Gerindra dan mereka ketika melakukan protes hanya ditahan oleh Pak Prabowo. Dan saya kira begitu Pak Prabowo juga yang penting situasi kan sekarang yang penting satu-satu dulu lah presidennya dulu. Oke, kita ambil dan nanti setelah itu baru itu tahap berikutnya. Jadi kalau sekarang ini kan tentu saja kader cara berpikirnya berbeda juga kan kepentingan mereka di legislatif juga harus mereka perjuangkan juga kan begitu. Iya, Pak Prabowo lagi berupaya untuk mengendapkan masalah, dan Hmm. tentu ada semacam wisdom pada beliau untuk mengatakan, iya saya tahu bahwa Gerindra memang harus diselamatkan dulu, Hmm. harus kuat dulu, Hmm. karena sangat mungkin Gerindra akan diincar juga oleh seseorang yang tadinya kawan, tapi kemudian berupaya punya ambisi itu. Jadi kira-kira begitu poinnya tuh. Nah, kita secara secara sangat eksplisit bisa mengatakan bahwa persaingan setelah pemilu bukan lagi antara Prabowo dengan Anies maupun Ganjar, tapi Prabowo Hmm. dengan Jokowi. Pada akhirnya begitu rumusnya. Dan pada waktunya Prabowo pasti akan yang akan sebagai pemenang karena bagaimanapun dia presidennya gitu ya. Kita bisa Ya, pastikan itu ya. ya, ilmu itu adalah ilmu dasar di dalam politik realis itu yang disebut Hmm. apa namanya realisme dalam politik. Nah, Pak Jokowi terlambat berpikirnya tuh. Jadi dia sekarang cari peralatan untuk menyelamatkan anaknya yaitu Gibran tuh. Yaitu udah nggak bisa karena secara faktual presidennya adalah Pak Prabowo. Meminta Pak Prabowo menjamin Gibran sampai 2009 nggak mungkin karena Gerindra sendiri adalah kekuatan yang udah solid tuh. Jadi tetap keputusan 2029 itu sangat mungkin bukan Gibran, dan itu dicemaskan oleh Pak Jokowi kan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, Sekali lagi ini cuma siap. analisis ya, bukan Oke. provokasi. Yes, oke. Terima kasih Bung Yes. Rocky. Ya. Ya.